Karena konteksnya tadi adalah budaya berhukum yang menurut Anda sudah rusak, dan Anda menyebutkan mereka yang membuat undang-undangnya, membuat hukumnya, dan yang melaksanakan, diantaranya juga termasuk pemerintah diantaranya, itu sudah atau banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Artinya tidak berbudaya hukum dengan baik, ya. Nah, saya jadi teringat nih, kan Anda berantem nih dengan DPR ketika teman-teman di DPR marah sekali. Anda bilang bahwa ada di antara anggota DPR yang jadi maklar kasus. Kan Anda diminta untuk mencabut pernyataan itu. Anda sudah cabut? Saya tolak. Ngapain saya cabut? Buktinya ada. Kan saya buktikan malam itu juga bahwa itu dulu terjadi ketika Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dituju menjadi Ustadz di kandang maling. Lalu para jaksa yang ikut Jaksa Agung marah ke DPR, menuding kamu yang jual-jual Markus di sini. Kamu di sini marah-marah, nanti cari perkara ke tempat saya. Kan gitu. Saya katakan saya tidak cabut. Karena ada jejak digitalnya bahwa itu terjadi. Itu ya. Kenapa saya memberi contoh lama? Agar selesai, tidak bisa dibantah. Kalau saya mau memberi contoh baru banyak, tapi itu ramai. Nanti dibuktikan siapa yang bilang. Padahal saya tahu juga. Ya, ada yang datang ke kantor kejaksaan. Tolonglah apa yang bisa saya lakukan agar ini dibebaskan. Ada. Ya dari DPR juga. Kan jaksanya lapor ke saya. Ada teman saya ketua hakim tinggi, didatangilah oleh orang DPR. Wah, itu yang jadi kasus itu anaknya Pak itu minta tolong supaya dibebaskan. Apa yang bisa lakukan? Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dia bilang begitu. Datang kemana-mana, ya ke Makassar, kemana. Nah, itu kan. Tapi oke, saya tidak nyebut orang yang begitu-begitu, ya, karena itu rumit. Itu siapa? Seperti saya bilang di pasar ada maling, gitu kan tidak salah saya di pasar ada maling kalau ada barang curian, karena saya tidak menyebut bahwa malingnya si Amen, si Ali, si apa. Di barang itu ada maling, ya tidak salah saya. Di sini ada Markus, nah salah saya, memang ada. Tidak usah nyebut orang, akan jadi masalah kalau ada subjeknya yang ditunjuk. Itu sebabnya saya katakan tidak mau saya nyebut nama Anda, kan gitu. Saya tidak akan cabut, tapi tidak mau nyebut nama Anda. Silakan lapor ke polisi. Tidak ada lapor. Memangnya mau melaporkan apa? Jadi ini menegaskan kembali tentang budaya berhukum yang sudah rusak itu, karena kita juga tahu bahwa banyak juga ya, atau bukan banyak. Ada juga kasus yang melibatkan Hakim Agung di Mahkamah Agung, Ketua DPR, Hakim Konstitusi, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR-nya 2, ya kan? Wakil Ketua DPR 2, Ketua DPR 1, Ketua Parpol udah banyak. Yang kebetulan jadi anggota DPR juga. Itu kan tidak bisa dibantah. Saya suruh nyebut namanya sekarang masih hafal semua. Mereka itu. Siapa yang Ketua DPR saya sebut. Yang Wakil Ketua siapa saya hafal gitu. Yang Hakim Agung siapa saya hafal. Yang Menteri siapa saya hafal. Memang ada semua. Kenapa? Menurut saya sih tidak bisa ragu lah untuk menyebut sudah melanggar hukum apa gitu. Jadi dari pernyataan Anda tentang budaya berhukum yang sudah rusak itu implikasinya apa bagi masyarakat? Implikasinya kita ini ya mundur di dalam berdemokrasi, kemudian kehidupan ekonomi masyarakat lambat, meskipun ya kita harus akui kehidupan ekonomi masyarakat itu lambat, orang miskin masih banyak, meskipun kita tahu dan tidak bisa membantah dari waktu ke waktu masyarakat itu sudah semakin maju secara ekonomi, secara sosial budaya, dan akan lebih maju lagi seumpama tidak ada korupsi, seumpama budaya berhukum itu bisa diperbaiki pelan tapi pasti. Saya selalu mengatakan gini Mas Andi, Anda jangan bilang dong Indonesia gagal menjadi negara untuk memakmurkan rakyat. Coba mari hitung ini. Ketika Indonesia belum merdeka, mungkin kita lebih dari 90% miskin semua. Semua orang pada waktu itu miskin lah. Tapi begitu merdeka tahun 65 Bung Karno jatuh, berapa jumlah orang miskin di Indonesia? 56%. Berarti sudah hilang 44. Begitu lahir Orde Baru tahun 66 sampai jatuhnya Pak Harto tahun 1998, berapa jumlah orang miskin? 18%. Turun lagi. Karena kita merdeka, meskipun banyak korupsinya tetap turun. Kita bisa sekolah, saya bisa jadi dokter, Mas Andi bisa jadi kayak gini ya, presenter yang hebat. Jadi
Dulu ini kan karena kemajuan. Nah sesudah Pak Harto jatuh 18%, reformasi sampai pemerintahan Pak SBY tinggal berapa? 11,7% orang miskin. Pak Jokowi memerintah 1 periode tinggal 9,1. Ada COVID naik lagi menjadi 9,7. Mudah-mudahan sekarang turun lagi gitu. Artinya di tengah buruknya budaya hukum itu kita tetap jalan. Karena apa? Karena kita punya negara yang merdeka. Nah, kemerdekaan ini yang harus kita jaga. Kemerdekaan di dalam kebersatuan. Jangan sampai dikuasai oleh satu kelompok, apalagi oleh orang asing dan sebagainya. Jadi mari kita bekerja nih untuk rakyat, untuk bersama. Menarik. Karena tadi Anda bicara dalam tataran yang atas dan luas. Tapi ada satu peristiwa kecil. Saya kalau ngomong kecil nanti saya dibully lagi oleh pendukung Anda Ya, ini. apa-apa. Karena saya bilang Anda selalu ikut campur tangan hal-hal yang kecil-kecil. Dan saya dimarahin oleh pendukung Anda. Tapi saya akan tanyakan lagi nih. Karena di Depok ada seorang istri yang mengalami KDRT oleh suaminya tentu saja. Dan kemudian mengadu ke polisi. Suaminya juga mengadu bahwa dialah yang sebenarnya mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dua-dua diproses, dua-dua dinyatakan bersalah, istri ditahan, suami dilepas atau tidak ditahan. Ya. Anda ikut campur. Ikut campur. Apa esensi dari persoalan ini dalam pemahaman Anda? Ketidakadilan di aparat. Karena kenapa saya ikut campur itu viral, ya. Itu viral bahwa ada seorang perempuan dihajar oleh suaminya karena menghajar suaminya. Jadi saling hajar semua. Lalu yang istrinya dihukum, suaminya bebas. Begitu beritanya. Saya kontak Kapolda Pak Karyoto, begini tidak baik, tolong dong ditangani. Itu jam 8, jam 7 gitu saya kirim pesan gitu Pak Karyoto. Jam 11 siap Bapak, saya atensi. Jam 11 dia sudah ke sana, saya ambil alih kasus ini. Kan bagus. Turut serta begini, ada anak di Bengkulu tuh 5 orang naik sepeda motor, ada nenek-nenek lewat lalu ditempelin rambut jeblok gitu. Nggak ada orang peduli. Saya yang teriak ke Mabes Polri, kok ada kayak gitu Mas Anda bisa ditemukan? Tangkap orangnya, ketemu. Nur Hayati di Garut. Itu dia ngelaporkan kepala desanya korupsi. Malah dia yang dijadikan tersangka korupsi karena katanya kok baru melapor setelah 2 tahun. Berarti kamu membiarkan korupsi. Gitu. Sudah tersangka, udah mau ditahan. Saya turun tangan ke Jampidum waktu itu, Jampitsus sama Kabareskrim. Saya, ayo dong, kayak gini kan dolim Anda, bebas. Saiful Mahdi di Aceh dijatuhi hukuman karena apa? Karena dia membuat cuitan, membuat di Twitter, di medsos lah bahwa itu dekannya itu tidak adil macam-macam gitu. Dilaporkan, dijatuhi hukuman. Saya turun tangan, dapat amnesti dari presiden. Nah yang begitu-gitu kasus konkret saya pasti turun sejauh yang saya bisa. Artinya hal-hal begitu yang masuk ke saya dan itu saya yakini bukan sekedar gosip tapi viralnya itu benar karena ada data, ada nama dan saya langsung kontak Kapoldanya. Saya akan kontak Bareskrim. Kalau agak berat saya kontak Pak Kapolri, Pak Listio agar semuanya berjalan. Baik. Walau sekarang ini di media sosial sudah jadi bercandaan. Kalau ada masalah hukum baru ditangani kalau viral. Ya. Jadi kalau tidak, ya tadi seperti Anda bilang, Ya, mungkin apa-apa. budaya berhukum kita rusak. Iya. Masyarakat kita udah cerdas, makanya saya merefleksikan masyarakat aja budaya hukum kita tuh sudah rusak. Tapi juga harus diambil segi positifnya. Ya kalau yang tidak viral berarti masalahnya tidak besar atau sudah diselesaikan di tingkat daerahnya karena polisi itu punya ribuan satker sampai ke bawah kan, iya kan, sampai ke kecamatan dia punya orang, berapa jumlah kecamatan itu kan semua bekerja. Hanya ada satu kasus yang viral karena luar biasa. Ya kita harus maklumi karena ini negara kita. Jangan sampai berpikir bahwa ini negara harus dihancurkan macam-macam. Jangan. Kasus seperti itu ribuan, Mas. Di Sumatera Utara berapa puluh ribu hektar tanah milik negara dikuasai begitu saja dengan surat-surat yang diduga palsu dan ada backupnya misalnya.